Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bang. Nama saya Siti Desi Aulia dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin di sini Ulan mau tanya-tanya dulu soal kopi di sini. Itu yang pertama, kalau dari sumber kopi ini itu dari kebun sendiri ya? Iya, jadi salah satunya bahan bakunya dari kebun sendiri dan kebun petani kopi lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi bukan sekedar punya kami semua, tapi ada melibatkan petani-petani kopi di seluruh Kalimantan Selatan. Itu yang kita jual, kita kemas di biji kopi Borneo. Berarti untuk kopi di biji kopi Borneo ini sendiri itu Bang Dwi panggilnya sebagai pemilik kedai kopi dan juga sekaligus petani kopinya sendiri. Iya betul. Nah, jadi di sini saya sebagai petani kopi sekaligus sebagai pemilik biji kopi Borneo. Nah, jadi dari tempat inilah kami sebenarnya ingin mengajari seluruh petani kopi di Kalimantan Selatan bahwa mereka sebenarnya mampu bisa untuk mulai dari menanam, mengolah sampai menjual sendiri. Nah, selama mereka tahu prosesnya, itu juga kasih pengetahuan, transformasi ilmu pengetahuan tentang kopi dari hulu sampai hilirisasi. Untuk jenis kopinya sendiri, untuk yang ditanam sendiri sama yang dibikin jadi kopi dan diperjualbelikan di sini itu kopi apa aja jenisnya itu yang ada? Nah, kalau masalah yang ditanam itu kita mengikuti pasar. Jadi di pasar dunia itu kan kopi diperdagangkan ada 4 jenis. Jadi mulai yang dataran rendah seperti Liberica dan Excelsa, dan 2 jenis lagi kopi di dataran tinggi seperti Robusta dan Arabica. Nah, kebetulan di Kalsel kita kembangkan keempatnya, karena keempat jenis ini tetap punya pasar masing-masing dan peluangnya sama. Nah, ini kita kembangkan semuanya. Jadi kopi yang ada di Kalimantan Selatan sekarang itu ada 4 jenis. Berarti keempat jenisnya itu kalau lokasi penanamannya sendiri itu di mana? Ya beda-beda, kayak di dataran rendah kayak di Banti-Banti, kayak di Banjarbaru, nah itu Robusta, Liberica, Excelsa. Khusus Arabica kita nanamnya saat ini di Kabupaten HST di Pegunungan Meratus. Karena Arabica ini karakter tumbuhnya adalah di ketinggian di atas 800 mdpl sampai 1000 mdpl. Nah, jadi dataran tinggi yang ada di Kalimantan Selatan cuma ada di Kabupaten HST Balangan yang kami tahu sama Kabupaten Banjar. Nah, jadi fokus Arabica kita malah di HST. Untuk biji kopi yang dibudidayakan sendiri itu apakah semuanya dialokasikan sebagai produk bahan produksi di kedai biji kopi Borneo atau juga didistribusikan ke tempat lain, ke kafe lain gitu? Oh iya, tetap namanya kita bisnis kan, kita pembelinya bebas dari mana aja, baik di kafe, baik di luar Kalimantan Selatan maupun di dalam lokal Kalimantan Selatan. Jadi semua yang kita tanam, kita proses, kita jual itu ya produk untuk diperdagangkan semua. Untuk harga jual biji kopinya sendiri yang masih dalam biji itu segini kisaran berapa per kilogram? Iya, ya. Sekarang antara 50 sampai 75.000, jadi tergantung kualitas dari proses pengolahan di pasca panen. Jadi harganya memang mulainya antara 50.000 sampai 60.000. Untuk kebutuhan kopi di biji kopi di kedai biji kopi ini selama 1 bulan itu sekitar berapa kilogram? Ya fluktuatif ya, tergantung orderan yang masuk. Nah rata-rata kalau kita rata-rata itu ya sekitar 200 sampai 300 kilo per bulan yang kita butuhkan. Kalau pasar atau segmentasi pasar kedai ini sendiri itu di Banjarbaru berarti cukup besar ya, karena melihat dari kebutuhan kopi per bulan itu cukup banyak. Ya, jadi gini, kalau pasar kopi itu tergantung jumlah manusia di bumi. Selama jumlah manusia di bumi terus bertambah selama ini, karena harga kopi itu tidak pernah turun. Di tahun 2024
kedai ini tuh kopi yang paling laku itu kan tadi ada 4 jenis kopi yang dijual di sini. Paling laku itu jenis kopi apa bang? Keempatnya laku, tapi yang paling besar peluang kopi Kalimantan Selatan untuk mendunia, ya untuk mendunia Iya. itu hanya di Liberica dan Excelsior. Karena itu jenis kopi yang saat ini menjadi primadona lidah-lidah penikmat kopi dunia tentang kopi Kalimantan. Nah, jadi peluang kopi Liberica maupun kopi Excelsior kita masih sangat luas dan itu menjadi primadona dunia kopi. Kalau di kedai ini sendiri tuh ada baristanya itu ada berapa orang kira-kira? Kalau baristanya satu, Satu. tapi kalau yang untuk terjun ke lapangan mulai dari menanam, mengolah, misalnya sekitar ada 5 orang, termasuk dari lulusan pelajar ini, jadi orang-orang yang berkecimpung di lapangan. Ikut nimbrung di lapangan. Berarti peluang usaha kafe ini berarti sangat berkelanjutan gitu ya bang? Pasti, tapi kan selama manusia ada di Iya. bumi, selama manusia ada di bumi, selama itulah bisnis kopi itu berkelanjutan. Jadi kalau bisa diprediksi ya sampai kiamat. Jadi tidak ada cerita kopi tidak laku di bumi. Untuk biji kopi Borneo ini keunikannya yang menjadi nilai tersendirinya tuh apa? Ya kita mengembangkan kopi Kalimantan Selatan. Jadi selama ini kan banyak berdiri kedai-kedai kopi, kafe shop di Kalimantan Selatan, tapi mereka lebih condong untuk dijual kopi-kopi yang didatangkan dari luar Kalimantan Selatan. Iya. Nah, beda khusus di biji kopi Borneo, kami lebih fokus kepada kopi yang baru. Jadi kita mendorong kopi Kalimantan Selatan untuk unjuk diri sebagai kopi baru atau kopi yang juga tidak kalah dengan kopi Gayo atau kopi di ya, kopi di Jawa Barat. Jadi kita ingin citra kopi Kalimantan Selatan untuk dunia sebagai saudara-saudaranya di Aceh, di Sulawesi maupun Kalau untuk proses pembuatannya sampai menjadi kopi yang berkualitas dibuat menjadi minuman di Bikop sendiri itu bagaimana ya bang? Kan kalau di sini tuh dari masih dalam bentuk buah di pohon gitu sampai memproses sendiri itu gimana sampai jadi kopi yang berkualitas? ya makanya di sini dari bukan hanya dari panennya, dari mulai bibit kita siapkan, bahkan dari benih sebelum bertumbuh menjadi bibit itu sudah disiapkan. Makanya bisnisnya itu dari hulu sampai hilir. Nah jadi proses hulu sampai hilir cukup di satu tempat tuh dicontohkan 4 kali. Ada kebun edukasi, ada proses musim pasca panen sampai di produk dan minuman kopi dalam cangkir. Nah, jadi tidak ada satupun proses itu dilibatkan pihak lain. Jadi ketergantungan petani pada pihak lain tidak ada. Cukup di petani sampai dia bisa menjual. Kita ingin mengajari seluruh petani itu seperti ini, karena mengolah menjual kalau mereka mau mandiri, tidak tergantung pada pengepul, tidak tergantung pada agen, tidak tergantung kepada kafe-kafe. Jadi dia cukup mampu menjual sendiri. Ya, mungkin itu saja dulu yang saya tanyakan terkait wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.